Perkenalkan, nama saya Alfaindi Muhammad. Apa slide saya kelihatan? Sudah? Sudah. Sudah ya. Baik, saya dari Universitas Amikom Yogyakarta. Kebetulan juga saya mengelola di program S2 Teknik Informatika ya. Tapi ya kebetulan juga ya, background saya S1, S2, S3 itu teknologi informasi sebenarnya. Makanya kemarin pas diskusi ini ya agak relevan ya. Tapi untuk teknologi informasinya S1, S2 itu dari UGM, nanti saya cerita sedikit gambarannya, dan S3 baru dari Australia. Nah, pada siang hari ini saya izin menyampaikan paparan tentang bagaimana sih sebaiknya ya kurikulum bidang teknologi informasi. Saya ingin menyinggung sedikit ya dari awal, nanti juga akan saya berikan tanggapan terhadap kurikulum yang sudah disampaikan ke saya ya. Ini slide-nya agak panjang tapi nanti beberapa mungkin akan saya skip dan akan saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya ya. Nah, nanti bisa dilihat sendiri. Oke. Nah, saya mulai dari kurikulum ya, biar persepsinya sama. Kurikulum itu apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Karena ini kan sedang merancang ya kurikulum yang baru bagi mahasiswa di sana. Nah, kalau kita mau menyebut kurikulum, itu sebenarnya itu isinya itu rencana, Bapak Ibu ya, plan. Rencana yang wujudnya apa? Wujudnya itu ada struktur mata kuliahnya, ada pembagian jamnya gitu ya. Nah, dalam menentukan mata kuliah ini bagaimana? Nah, itulah perlunya workshop seperti ini, itulah perlunya diskusi, itulah perlunya lokakarya. Karena ini tidak bisa diputuskan oleh Kaprodi, Bapak Ibu ya. Ini tidak bisa diputuskan oleh Pak Rektor, tetapi ini perlu input dari stakeholder, perlu input melibatkan dari semua, termasuk alumni ya. Utamanya adalah pengguna lulusan. Jangan sampai kita mendesain kurikulum itu tidak ada tidak ada relevansinya dengan kebutuhan industri di sekitar. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Uco. Nah, agar rencananya lebih matang, tentunya dalam mendesain kurikulum itu kita perlu menuangkan isi dari setiap mata kuliah itu seperti apa teknisnya. Nah, itulah kita masukkan ke dalam rencana pembelajaran semester. Sehingga siapapun dosennya, siapapun yang akan mengisi mata kuliah ini nanti, itu ada keseragaman di dalamnya ya. Jadi bukan dosen A ngomong A, dosen B ngomong B, dosen C ngomong C, tidak. Ada keseragaman. Nah, RPS ini dibentuk oleh koordinator dari program studi yang disetujui oleh ketua program studi. Nah, kalau kita ingin merubah urutan topik, materi, boleh itu dirubah pada saat kita mengevaluasi RPS. Nah, selain RPS biasanya ada dokumen-dokumen lain. Ya. Sebagai contoh, kalau di tempat kami itu ada rencana tugas mahasiswa. Jadi itu sudah diberikan ya di mahasiswa. Jadi mahasiswanya tahu untuk mengejar kompetensi di suatu topik itu tidak dengan mendengar dosen yang ngomong, tidak. Seperti Bapak Ibu semua ya, mendengar saya ngomong itu nggak akan ngerti. Tetapi harus dipraktikkan besok dengan mendesain kurikulum sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semua, sesuai dengan masukan. Nah, rencana ini tentunya nanti akan direalisasikan dalam bentuk pembelajaran kepada mahasiswa ya. Dan pembelajarannya ini ada evaluasinya, ada suasana akademik yang terbentuk. Jadi inilah yang akan kita susun ya melalui workshop pengembangan kurikulum. Nah, lalu mengapa harus kurikulum berbasis keluaran ya, menggunakan OBE? Jadi di Indonesia ini sudah banyak lika-liku lah ya. Kita sudah mencoba kurikulum berbasis subjek, jadi mahasiswa dikasih topik-topik gitu. Ternyata ada kendala ya. Kendalanya adalah ketika mahasiswa menguasai konsep satu, dia tidak bisa menemukan benang merah sambungan dengan mata kuliah lainnya. Nah, inilah yang akan dihindari di kurikulum perguruan tinggi. Kita nggak ingin mahasiswa yang ngerti matematika tapi nggak bisa menyambungkan dengan bidang lain di bidang informatika, di bidang TI. Nah, makanya dalam kurikulum OB itu didesain dimulai dari kita pengen profil lulusannya seperti apa, Bapak Ibu. Ya, ini harus berupa ringkasan yang sangat sederhana. Kalau kami di Amikom ya, untuk program S2 sederhana sekali. Mahasiswa
karakteristik lulusannya ya, harus bisa melakukan penelitian secara mandiri. Nah, ya. Kemudian kekasannya apa? Bidangnya harus relevan dengan kecerdasan buatan atau AI dan ekonomi kreatif ekonomi berhubungan dengan industri-industri kreatif. Sesimpel itu. Nah, saya kira nanti di dalam realisasinya Bapak Ibu perlu mendefinisikan kira-kira profil lulusan yang dikehendaki itu seperti apa, gitu ya. Nah, ini sesuaikan dengan degree-nya dan nanti learning outcome ini letaknya ada pada mata kuliah. Oke. Kemudian, nah menyusun kurikulum itu ceritanya gimana ya? Jadi kita tadi sudah lihat, disampaikan oleh Prof. Ucok ya, benar ya. Posisi kita saat ini itu ada di sebelah ini ya. Nah, kita sedang melakukan membedah ini. Nah, itu hanya salah satu bagian saja ya. Tetapi nanti Bapak Ibu perlu menyesuaikan lagi dengan yang namanya kebutuhan lulusan. Industri di sana tidak sama dengan industri di Jakarta, tidak sama dengan industri di Jogja. Ya, lulusan mahasiswanya itu karakteristiknya berbeda, ya, tidak sama antara lulusan di sana dengan yang ada di sini. Nah, kemudian PR lainnya adalah kita perlu mengakomodir semuanya ini sehingga kita bisa merumuskan struktur kurikulum yang baru dan disepakati oleh perguruan tinggi dan bisa digunakan untuk mahasiswa. Nah, kita langsung masuk ke dalam bidang kita yang mau kita bahas hari ini itu TI. Nah, TI itu menariknya ya, justru kedalamannya ya itu terletak pada luasnya bidang TI itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, jadi bidang teknologi informasi itu luas, tapi itulah yang menunjukkan kedalamannya itu sendiri. Nah, dalam mendesain kurikulum nanti, kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa aturan yang ada. Nah, aturan yang bisa kita gunakan itu mengacu pada dua dokumen ini ya. Di dalam negeri kita bisa mengacu pada kurikulum KKNI berdasarkan OB yang dikembangkan oleh Aptikom ya. Nah, kemudian di internasional sendiri itu ada panduan yang didesain oleh ACM dan IEEE Computer Society yang masuk ke dalam Information Technology Curricula tahun 2017. Jadi IT itu termasuk bidang kurikulum yang cukup baru. Oke, tadi sekilas saja ya. Nah, jadi kita mengacu kepada ini ya, ACM dan IEEE Computer Science serta Aptikom itu sendiri. Oke, nah sebenarnya bidang kita ya Bapak Ibu ya, core-nya itu namanya computing, bukan ilmu komputer, tapi computing atau komputasi ya. Jadi mau IS ya, sistem informasi, teknologi informasi, teknik komputer, ilmu komputer informatika, itu ada di dalam domainnya computing Bapak Ibu ya. Dan computing itu sendiri apa ya? Mudahnya adalah semua aktivitas yang berorientasi dengan tujuan membutuhkan, memanfaatkan, atau membuat komputer, termasuk di dalamnya ini ya, jadi merancang perangkat keras, software, dan segala macamnya. Nah, secara evolusi ya, komputer itu sudah, bidang computing itu sudah mengalami pergeseran ya. Kalau dulu di era 90-an ya, itu hanya dibagi menjadi 3 ya. Kita memandang berdasarkan hardware, berdasarkan software, dan kebutuhan bisnisnya. Dan di sini ada 3 program studi yang terlibat ya. Yang pertama adalah teknik elektro ya, atau ini instrumentasi ya, computer engineering atau teknik komputer, itu yang berkaitan dengan hardware. Nah, software itu ranahnya ilmu komputer. Jadi algoritma, pengembangan software ya, kemudian troubleshooting yang berkaitan dengan solusi itu ranahnya ilmu komputer. Sistem informasi itu kaitannya dengan bisnis ya. Nah, ketika dari bidang akuntansi, dari bidang ekonomi, dari bidang bisnis manajemen masuk ke dalam komputer, nah itulah berkembang bidang information system atau sistem informasi. Nah, ini sudah masa lalu. Nah, kemudian di tahun 90-an, setelah tahun 90-an ya, tahun 2000-an atas, nah, dibagi menjadi 3 juga ya, hardware dan software.
tetapi satunya namanya bukan bisnis, tapi kebutuhan organisasi atau organizational needs. Nah, ternyata dalam perkembangan berikutnya, hardware itu yang masuk ke dalam bidangnya komputasi, itu namanya adalah computer engineering. Teknik elektro pisah, tidak dalam domainnya komputasi, tetapi kita pecah menjadi 5 ya. Ada namanya computer engineering, computer science, software engineering, IT, dan juga AS. Nah, IT dan AS itu sepaket Bapak Ibu. Jadi kebalikannya sistem informasi itu adalah TI. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan detail oleh Prof. Ucok ya. SI itu gampangannya apa? Ya semua yang berkaitan dengan perancangan, pengembangan sistem ya, software, sistem informasi di dalam organisasi itu dipelajari di SI. Kebalikannya ya, organisasi itu kan butuh 2 ya, butuh softwarenya, butuh infrastrukturnya. Nah, infrastruktur yang berkaitan dengan kebutuhan organisasi itu masuk ke dalam TI, Bapak Ibu. Nah, jadi dari sini saja sebenarnya kita sudah bisa membuat perbedaan ya. Jurusan sistem informasi dengan teknologi informasi itu seharusnya pembedanya jelas. Memang dua-duanya sama-sama berkaitan dengan bagaimana kita bisa melayani kebutuhan organisasi. Karena komputer itu kan besar karena kebutuhannya yang banyak ya. Nah, kalau kebutuhannya kaitannya dengan software, nah, masukkan ke dalam AS ini. Kebutuhannya kaitannya dengan infrastruktur, nah, masukkan ke dalam IT. Bagaimana dengan ilmu komputer? Ilmu komputer letaknya di sini, Bapak Ibu ya. Nah, dia berdiri terpisah, khusus mempelajari tentang softwarenya itu sendiri. Nah, struktur inilah yang digunakan di Indonesia, dan dalam aturannya ini sudah disahkan oleh Dirjen Dikti ya, sudah lama sekali. Tapi pada saat itu yang D3, D4 itu belum didefinisikan, nah sehingga diperbarui di Permendikbud nomor 154 tahun 2014 ya. Jadi di sini sudah semua dari D3 sampai ke S3 sudah ada semua. Nah, di Indonesia mengenal 5 bidang computing, Bapak Ibu semuanya ya. Yang pertama ada sistem komputer atau computer engineering ya. Ini fokusnya apa? Merancang dan mengembangkan hardware berbasis digital. Nah, jadi ini variasi namanya, ada yang teknik komputer, ada yang sistem komputer, komputerisasi digital, rekayasa komputer, dan sebagainya ya. Nah, kalau ngomongin algoritma komputasi aja, yang paling ringkas, yang paling baik, dan seterusnya, itu bidangnya ilmu komputer, atau disebut juga informatika ya. Teknik informatika, informatika atau matematika komputasi. Nah, sistem informasi itu variasi namanya ada manajemen informatika sampai ke manajemen informasi dan sistem informasi. Nah, TI ya itu ada di sini ya, dengan variasi nama, ada yang namanya TIK ya, teknik informatika, teknologi informatika. Nah, ini kebalikannya dari SI ya, fokusnya adalah merancang, menentukan, dan mengelola teknologi informasi di dalam organisasi. Nah, sedangkan yang sebelah kanan kita kenal dengan RPL atau software engineering, itu fokusnya pada pengembangan perangkat lunak dengan skala enterprise. Nah, kalau ingin belajar aslinya, ada beberapa dokumen yang dijabarkan oleh SCM ya. Dulu itu versinya seperti ini, jadi IT itu masuk ke dalam bidang ini ya, nama dokumennya IT 2006 ya. Jadi dulu itu ada 5 bidang, yang awal didefinisikan itu computer science, dan terakhir adalah IT. Oke, di Indonesia kita sudah merujuk ke konsep ini, Aptikom sudah mengakomodir melalui konsep ini. Nah, tetapi kedepannya sekali lagi IT itu kan bergeseran cepat ya, nanti dalam 10 tahun kita juga akan pasti ada bidang-bidang baru. Nah, itu sudah diakomodir. Makanya mulai kurikulum 2020 ini sudah ada bidang baru yang masuk ya, di antaranya cyber security, data science, dan ini ada potensi new area di masa depan. Nah, jadi bidangnya ini Bapak Ibu ya, pembedanya ini mudah-mudahan jelas. Nah, kami di Universitas Amikom ya, kita juga mengadopsi ini Bapak Ibu ya, untuk yang sistem informasi, prodinya namanya sistem informasi, jenjangnya D3 dan S1. Nah, kemudian computer science dan software engineering ini diadopsi di
program studi namanya informatika, ini dari jenjangnya D3 sampai S2. Kemudian kalau yang computer engineering dan cyber security, nah itu diakomodir di teknik komputer, ya. Sedangkan teknologi informasi, nah kita mengadopsi dari teknologi informasi dan juga multimedia dan animasi, ya. Karena kita mengejar kekasan universitas, ya. Kekasannya itu apa? Yaitu tadi ya, entrepreneur university, ya, dengan fokus kepada digital kreatif ekonomi. Nah, kemudian, kita sekarang ngomongin TI ya, kita sudah fokus saja ke TI. Peran TI itu bagaimana ya? TI itu intinya bagaimana kita ya mengarahkan mahasiswa agar mahasiswa itu bisa melakukan pemilihan, pengembangan ya, penerapan, pengintegrasian ya dari teknologi yang ada gitu ya. Tujuannya apa? Biar penggunanya bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, gitu. Nah, jadi mencapai tujuan yang diinginkan itu sesuatu yang bisa didapatkan dengan menggunakan pendekatan software, menggunakan pendekatan sistem, tapi tanpa infrastruktur itu akan mustahil. Ya, nah karena IT itu berkembangnya seperti itu. IT sendiri cakupannya sangat luas ya komponennya ya. Kalau sekarang ini kita mulai ngomong dari cloud sampai ke internet, bidang-bidangnya itu sangat banyak. Tadi sudah saya singgung di awal, justru inilah menjadi kekuatan mahasiswa IT, Bapak Ibu. Ya, luasnya cakupan yang harus mereka perdalam itu menjadi keunggulannya mahasiswa IT dibandingkan mahasiswa lainnya. Tetapi mahasiswa itu harus bisa menggabungkan konsep ini ke dalam satu yang namanya infrastructure. Nah, jadi infrastrukturnya itu bukan infrastruktur satu komputer, bukan infrastruktur dua komputer jaringan. Kita ngomong infrastruktur elektronik infrastruktur. Bisa saja infrastrukturnya sifatnya kita tumpangkan pada cloud, ya. Kita tumpangkan pada service, pada layanan, gitu. Nah, jadi yang bisa menentukan ini seharusnya wewenangnya mahasiswa lulusan teknologi informasi. Nah, tentunya ya dosen-dosennya nanti yang mengajar dalam topik-topik ini harus punya pemahaman yang sama bahwa pada ujungnya infrastruktur itu bukan sebagai satuan yang berdiri sendiri, enggak. Harus mendukung infrastruktur yang ada di dalam organisasi. Nah, karena kita sekarang sudah mengalami ya. Nah, ini saja kita menggunakan media Zoom, saya di Yogyakarta, tadi Prof. Ucok dari Pekanbaru, audiensnya semua Bapak Ibu ada di Papua Barat, kita bisa berkomunikasi dengan nyaman, tapi di dalamnya itu kan ada infrastruktur yang rumit ya, mulai dari layar sistem operasinya, layar jaringannya, database, segala macamnya. Nah, inilah yang perlu kita berikan kepada mahasiswa. Nah, dalam persepsi yang sama, ya tadi sudah disampaikan Bu Ucok untuk sistem informasi, dalam bidang IT itu ranahnya juga ini. Jadi kita tuh harus mengajari mahasiswa dengan kaitannya aplikasi, pemasangan, serta konfigurasi teknologi. Ya, ruang lingkupnya dari mana? Mulai dari sistem organisasinya itu sendiri, tetapi yang prakteknya dong. Ya, di sini kan ranahnya praktek ya. Nah, penerapan teknologinya ya sampai ke infrastruktur. Di dalam teknologi informasi tidak membahas sama sekali berkaitan dengan hardware dan arsitekturnya. Ini arsitektur ya. Nah, contohnya bagaimana sih biar mahasiswa bisa mendesain sebuah mesin robot misalkan gitu. Itu sebenarnya tidak masuk ranahnya teknologi informasi. Nah, ruang lingkup aplikasi, ruang lingkup konfigurasi itu berbeda dengan ranah teori. Sebagai contoh ya, kita ambil di depan tadi, sistem operasi. Sistem operasi kalau di ranah teori ya, itu harusnya diajarin di ilmu komputer, dan di ranah teori itu dimulai dari membahas tentang bagaimana proses input-output, bagaimana manajemen proses, bagaimana manajemen penyimpanan, bagaimana manajemen memori, apa itu struktur kernel. Nah, itu yang harus diajarkan. Di jurusan teknologi informasi tidak perlu, ya. Mahasiswa ruang lingkupnya apa? Ya mulai dari instalasi, konfigurasi, cara mengoperasikan sistem operasinya itu sendiri yang perlu.
Mengapa demikian? Karena memang IT ini nanti akan berurusan dengan user, dengan manusia, ya. Nah, berbeda dengan ilmu komputer. Ilmu komputer tidak banyak berurusan dengan user atau manusia itu sendiri. Baik. Nah, lalu bagaimana cara kita mencapai kompetensi dalam bidang IT ya? Nah, untuk mencapai kompetensi yang dibutuhkan itu tidak bisa dengan mengajar seperti ini, sayangnya Bapak Ibu ya. Kita ngomong seperti ini tuh hanya bisa mendukung ya knowledge aja lah. Mereka ngerti gitu ya. Ngerti suatu teknologi, ngerti wujudnya, ngerti bedanya gitu ya. Tetapi itu tidak bisa meningkatkan skill. Ya, skill atau keterampilan itu diasah lewat praktek, bisa lewat tugas, bisa lewat magang ya, tadi sudah dijelaskan Prof. Uco. Nah, dalam bidang IT itu memang seperti itu, ya. Nah, jadi itu perlu skill mahasiswa yang diturunkan ya, yang dipelajari di luar kampusnya. Jadi yang bisa Bapak Ibu berikan itu sebenarnya hanya knowledge. Ya skill bisa sih lewat tugas ya, lewat mata kuliah. Jadi didesain setelah misalkan teori diberikan hanya sebelum UTS, setelah UTS bentuknya project. Nah, itu bisa untuk meningkatkan skill. Nah, tetapi itu juga harus didukung dengan disposition, watak atau karakter yang baik, ya. Nah, di dalam bidang TI. Karena kenapa? Karena ini nanti akan kaitannya dengan manusia, dengan human, ya. Nah, karakter itu bagaimana melatihnya dengan soft skill ya, melalui kemampuan presentasi, ya, dikasih kasus mereka suruh berdebat ya, dikasih role ya, misalkan kasusnya ini harus yang sisi satunya setuju, yang sisi satunya menolak. Nah, itu cara kita mendeliver sebuah topik di dalam bidang teknologi informasi. Jadi mahasiswa itu selalu punya sudut pandang yang unik terhadap sebuah domain, sebuah pengetahuan ya. Jadi itu nggak bisa diajarin pakai ngomong, harus dipraktekkan ya. Kamu pokoknya harus kontra, kamu harus pro ya dalam suatu topik. Nah, kita mau melatih karakter dan watak. Dan profesional konteks ini ya, ini tentunya kita bersyukur sekali dengan adanya MBKM, mahasiswa diwadahi agar bisa menerapkan ketiganya ini ya, pengetahuan, keterampilan, karakter di dalam tempat kerja ya. Karena di dalam tempat kerja itu mahasiswa bisa belajar banyak ya, belajar berkolaborasi, tepat waktu menyelesaikan proyek gitu ya. Nah, menggunakan tools yang mungkin tidak sempat diajarkan di mata kuliah, banyak sebenarnya ya, mendapatkan mentor atau arahan dari expert ya. Nah, di kelas mungkin kita bisa lunak terhadap mahasiswa, tapi di tempat kerja itu enggak gitu ya. Nah, makanya inilah kunci inti ya agar kita bisa mengoptimalkan kompetensi dalam bidang TI untuk mahasiswa. Ada pertanyaan sampai sini atau saya lanjut dulu? Baik. Nah, kemudian dimensi capaian program umum ya di dalam semua lulusan computing ini ya, bukan TI saja, tapi computing secara umum. Nah, itu mencakup aspek-aspek ini ya. Mahasiswa mengerti bidang komputasi, mahasiswa mengerti dapat berpikir kritis ya dan taat kaidah sampai ke kemampuan berwirausaha. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya bidang teknisnya ya itu tuh hanya satu di sini ya di poin pertama. Nah, ya. Jadi kalau kita sangat concern terhadap hal-hal yang teknikal ya, itu kita siap-siap kecewa, Pak. Kenapa? Karena IT itu cepat, ya. Kita ajarkan sekarang 10 tahun lagi itu sudah usang, ya, sudah diganti. Nah, teknologi yang ada saat ini itu pada saat saya kuliah atau Bapak Ibu kuliah itu enggak ada, ya. Saya enggak kenal namanya blockchain dulu, saya enggak kenal namanya kripto, NFT dan segala macam turunannya. Bahkan ke depan kita sudah menggunakan infrastruktur berbasis meta ya, metaverse. Nah, itu saya kira menarik untuk diajarkan dari sekarang. Tetapi kita mengajarkannya apa? Kita mengajarkannya dalam rangka bagaimana teknologi itu tadi bisa membantu memudahkan manusia. Ya, jadi lulusan computing itu harus punya semua karakter ini.
Nah, terkait dengan bidang TI itu sendiri ya. Nah, ini yang khas dari lulusan program TI seharusnya mempunyai karakter 1 sampai 6 ini. Ini dilihat yang saya warnai aja ya. Jadi mahasiswanya itu harus bisa berargumen, pinter ngomong ya, sama seperti SI ya. Ngomong dalam hal apa? Dia bisa menjelaskan, dia bisa memilih ya IT yang tepat di dalam sebuah organisasi itu bagaimana sih? Nah, jadi dia berfungsi sebagai advokat, ya, sebagai memberikan pertimbangan, ya. Nah, kemudian mengelola teknologi informasi, ya, mengantisipasi perubahan, juga berkontribusi terhadap bidang saintis jika diperlukan, ya. Nah, itu semua. Dari ini semua sebenarnya karakteristik kalau boleh saya milih satu yang paling penting itu nomor 2, Bapak Ibu. Mahasiswa IT itu ya harus bisa menjadi user advocate, jadi semacam konsultan. Nah, ya semacam konsultan di dalam sebuah bisnis. Nah, ya, jadi dia nggak bisa lulusan TI itu berdiri sendiri. Dia hanya asik membuat program. Tidak, itu bukan ranahnya. Bagaimana kita bisa memastikan program itu bisa dimanfaatkan oleh semua stakeholder? Nah, itulah PR-nya dia. Nah, makanya dia perlu memikirkan programnya ini apakah perlu library khusus atau tidak, perlu berkomunikasi dengan software lain atau tidak, dan seterusnya. Ya. Dan dari SCM IT, lulusan ya, capaian program umum ya untuk lulusan di bidang TI itu didefinisikan ada 6. Ini boleh diadopsi nanti kalau mau membuat profil lulusan. Ya, tapi tidak perlu semuanya ya, dipilih saja. Misalkan, oh kita mau mahasiswanya itu bisa menganalisa sesuatu yang kompleks. Nah, jadi ini perlu kesepakatan memilihnya ya. Nah, kira-kira di Stimek Kreatindo itu pengennya itu lulusannya bisa apa? Pengennya lulusannya itu yang seperti apa? Apakah fokus di komunikasinya? Nggak apa-apa, ya. Bisa berkomunikasi secara efektif. Atau fokus di, oh bisa membuat judgement atau penilaian kebutuhan. Nah, jadi kita proyeksikan mahasiswa itu kedepannya menjadi CIO, ya, Chief Information Officer, ya. Dia yang bisa menentukan, oh kalau organisasi mau ke arah sini, punya sumber daya ini, nah infrastrukturnya seperti apa, teknologinya seperti apa. Nah, itu juga lah yang menjadi fokus kurikulum TI yang didefinisikan oleh Aptikom. Jadi pada opsi pertamanya itu spesifik sekali, jelas bahwa harus fokus pada aspek teknologi sebagai enabler. Nah, jadi mahasiswa itu meskipun dia tidak bisa membuat, dia harus bisa menjadi semacam nakodanya, gitu ya. Kenapa dia belum tentu bisa membuat? Karena dia kan tidak belajar terlalu dalam tentang aplikasinya. Tetapi dia harus bisa memikirkan kira-kira aplikasi ini menyelesaikan masalah tidak sih di dalam organisasi. Nah, jadi itu perlu difokuskan. Kemudian selain enabler, ya, mahasiswa juga harus memahami yang namanya proses tata kelola, perencanaan di dalam sebuah organisasi. Kemudian ya sama ya, ini perancangan juga fokusnya, dan nomor 4 ya isunya harus berkaitan dengan tata kelola dan governance. Jadi bagaimana sih kita mengelola sebuah teknologi informasi yang baik. Nah, kemudian di Aptikom sendiri sudah didefinisikan dengan baik ya capaian apa sih ya yang masuk ke dalam keterampilan umum ya bagi mahasiswa nanti. Nah, jadi CPL-nya itu sudah didefinisikan sebenarnya ya, yang ini bisa kita adopsi. Yang utama bagaimana mahasiswa dapat melakukan analisis berkaitan dengan pengolahan basis data, algoritma dan pemrograman serta jaringan komputer. Nah, jadi di sini mahasiswa dari program studi teknologi informasi itu harus fokus agar dia bisa membantu pengguna siapapun ya di dalam sebuah organisasi ya, biar organisasinya itu bisa menggunakan teknologi informasi secara optimal. Nah, ini perkara sulit loh ya. Contoh, bagaimana teknologi dalam bidang e-commerce ya bertransformasi. Nah, itu kan kita belajar nunggu dari
vendor-vendor luar masuk ke tempat kita. Nah, bagaimana logistik bisa bertransformasi itu kita juga nunggu setelah teknologi yang terintegrasi dengan e-commerce dengan mudah sehingga kita bisa melihat dengan cepat. Nah, itu perkara yang sebenarnya tidak mudah dalam realisasinya. Nah, kemudian keterampilan khusus yang ada pada lulusan program studi teknologi informasi itu apa? Ada 2 ya. Fokusnya yang pertama pada domain MAGO atau Management and Governance. Nah, Management and Governance ini apa, Pak? Ini berkaitan dengan aktivitas perencanaan, aktivitas pengelolaan ya yang ada di dalam biasanya dalam bidang pemerintah, di dalam sebuah enterprise gitu. Jadi dia harus bisa membuat perencanaan strategis, ya, membuat renstra, bisa tahu cara mengukur kualitas software, bisa melakukan tata kelola organisasi yang benar, gitu dan segala macamnya. Nah, dia juga harus memahami INCO, ya, Informatics Concept, bahwasanya dalam bidang informatics itu, ya, semua itu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas ya, makanya ada aspek e-governance yang harus dipelajari, e-learning, e-business, ya, e-procurement dan segala macamnya. Nah, jadi ini keterampilan khusus yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa di bidang TI. Nah, kemudian roadmap-nya bagaimana ya? Ada 7 ranah topik ya yang khas yang harus dimiliki oleh program studi dalam bidang teknologi informasi. Ini saya ambil dari acuan Aptikom ya. Yang pertama, ranah topiknya itu matematika dan statistik. Kemudian algoritma dan pemrograman. Yang ketiga, infrastruktur. Yang keempat, interaksi manusia dan komputer. Kemudian manajemen teknologi informasi, sistem enterprise dan praktek profesional. Nah, contoh contoh mata kuliah yang bisa diajarkan itu ada di sebelah sini ya. Nah, ini contohnya ini. Nah, nanti kita lihat satu-satu ya detail-detailnya. Nah, ini pun mana yang harus kita pilih? Nah, itu sebenarnya kalau dalam bidang TI itu sudah ada acuannya. Ini saya kurvanya sama dengan punyanya Prof. Ucok tadi, cuman saya pakai radar ya. Nah, yang biru itu minimal, yang atas maksimal. Jadi yang wajib itu sebenarnya di mata kuliah ini tuh ini. Nah, sampai tengah ini. Nah, jadi paling tidak kita harus mengajarkan dia tentang technical support, jaringan dan konfigurasinya, human computer interaction, cara mengintegrasikan sistem, ya, kemudian information management, sampai kepada teknologi platform ya, kenalkan mereka dengan cloud computing, kenalkan mereka dengan layanan berbasis service ya, kenalkan mereka dengan platform-platform mobile. Nah, itu perlu dikenalkan Bapak Ibu. Kemudian kenalkan juga mereka dengan aspek legal, profesional, etika dan juga society. Nah, yang bisa kita kurangi apa? Di sebelah kirinya ini sebenarnya bisa kita kurangi ya, berkaitan dengan kualitas software, evolusi software, desain software, ya. Nah, itu bisa kita kurangi karena ini bukan core-nya di teknologi informasi ya. Mahasiswa bisa menganalisa kebutuhan bisnis itu biar masuk ke dalam fokusnya sistem informasi. Nah, jadi yang utama ada di sebelah kanan ini ya, sistem administrator, digital media development, security, ya ini menjadi sangat penting sekali untuk dikuasai mahasiswa di bidang TI. Oke, nah selanjutnya ranah keilmuan, ini saya kira juga sudah ada di ini, nanti tinggal dilihat aja ya. Jadi dari 7 ranah topik tadi ya ada mata kuliah yang disarankan oleh Aptikom. Tetapi Bapak Ibu sekali lagi saya juga sepakat dengan Prof. Ucok, bukan namanya yang penting di sini, tetapi isinya berkaitan dengan apa ya. Nah, kalau kita lihat, nah strukturnya ini lengkap ya, dari algoritma itu mulai dari dasarnya, struktur data, mobile hingga pemrograman jaringan.
Kalau infrastruktur itu kaitannya dengan apa? Dengan platform, jaringan, komunikasi gitu. Nah, kemudian interaksi manusia komputer sehingga mahasiswa itu tahu, oh apa sih apa ya kebutuhan software, kebutuhan hardware yang tepat ya bagi manusia itu seperti apa sehingga desainnya bisa digunakan. Nah, ini termasuk yang khas ya, manajemen teknologi informasi ini termasuk yang khas diajarkan untuk mata kuliah teknologi informasi. Oke, dan capaian pembelajarannya ini juga ada di rujukan, nanti silahkan dilihat. Saya lihat di referensinya kemarin sudah mengacu ke sini ya, meskipun ini sebenarnya tidak bisa kita pakai secara mentah-mentah karena kita perlu diadopsi dengan sekali lagi kekasan yang ingin dicapai oleh Bapak Ibu yang ada di STEMIC sana ya. Nah, jadi ini perlu diadaptasi, tetapi ini capaian pembelajarannya sudah tepat menurut saya. Ini disesuaikan dengan KKNI level 6 ya. Informasi yang ada di UGM tadi sempat saya singgung ya. Ini cukup update saya lihat. Nah, ini bisa dijadikan rujukan. Jadi dia memisahkan antara basic science, kemudian engineering. Engineering itu tidak bisa dibuang karena dia ada di bawah fakultas teknik. Jadi kalau Bapak Ibu berada di mata kuliah yang non-teknik, mungkin tidak perlu mengadopsi ini semua. Makanya engineeringnya sangat kuat ya, ada rekayasa data, berkaitan dengan rekayasa semua. Nah, kemudian elektromagnetik ya. Nah, isyarat dan sistem. Nah, ini kan ciri khas teknik elektro, mungkin bisa dihilangkan. Metode numeris, nah ini juga ciri khas dari teknik elektro. Nah, kemudian keamanan ya, kemudian pilihan juga ada. Nah, ini contohnya. Nah, kalau kami di Mekom, teknologi informasinya ini masih menggunakan kebetulan kurikulumnya lama ya tahun 2017 dan yang terbaru saya belum dapat. Makanya di sini sangat fokus pada animasi kalau kita perhatikan ini. Nah, tapi sekali lagi ceritanya yaitu tadi ya, kenapa bukan di infrastrukturnya? Karena pada saat mendefinisikan ini yang mau dikejar adalah bagaimana Mikom bisa mempunyai lulusan yang kuat dalam bidang multimedia, animasi, dan pengolahan media lainnya. Karena kita ingin menghasilkan lulusan yang bisa mengejar tujuan dari universitas ya, yang yaitu membuat komunitas berbasis digital. Nah, tapi sekarang petanya sudah berubah, jadi saya tidak bisa memberikan yang terbarunya. Nah, kemudian domain-domain yang mungkin bisa dipertimbangkan ya dalam mendesain itu ada di dalam acuan SCM IT 2017 ya Bapak Ibu ya. Nah, di mana di sini berkaitan hampir sama ya, information management, integrasi sistem, platform, sistem dan user experience. Ya, hampir sama ya. Nah, ini contohnya berkaitan dengan cyber security. Nah, subdomainnya ini banyak. Nah, ini bisa dipecah menjadi beberapa mata kuliah sesuai dengan kebutuhan sana. Kemudian profesional TI. Nah, ya. Ini berkaitan dengan komunikasi, resiko, bagaimana aspek hukum, prinsip komunikasi ya di dalam bidang TI. Kemudian ini manajemen informasi kaitannya dengan data, informasi, modeling. Nah, kemudian integrasi sistem ya, bagaimana mahasiswa bisa memahami cara komunikasi antar protokol, antar sistem. Nah, itu masuk ke dalam sini. Kemudian platform ya, tentunya platform ini basicnya adalah sistem operasi ya komputer. Nah, tetapi ke atasnya sistem operasi yang berbasis awan ya, arsitekturnya saling terintegritas satu sama lain menggunakan jaringan. Nah, ini berkaitan dengan ranah sistem ya. Kemudian ini software fundamental, user experience, web dan mobile. Nah, di bagian terakhir saya ingin cerita, ini ada beberapa sumber rumusan untuk penelitian skripsi ya di S1. Itu biasanya kaitannya dengan
integrasi, bagaimana mahasiswa bisa mengembangkan, kan pilihan teknologinya tadi banyak ya, tapi bisa menggunakan itu untuk mengintegrasikan sesuatu. Nah, itu sangat penting. Trade-off ya, trade-off itu ketika mahasiswa tahu suatu teknologi bisa berjalan untuk menyelesaikan masalah A, dia juga harus tahu keterbatasan dari teknologi itu apa. Kemudian berkaitan dengan masalah komunikasi antarmuka, masalah cyber security, pengembangan dan segala macamnya. Nah, contoh topik penelitiannya, modelnya seperti ini. Ini baru satu topik aja ya, bidang networking. Nah, bagaimana tanggapan saya terhadap kurikulum ya? Secara umum, saya lihat untuk profil lulusan ya yang ada di rancangan yang diberikan ke saya itu masih menggunakan profesi ya. Seharusnya ini profil lulusan ini berisi deskripsi yang bisa digunakan untuk semua lulusan. Kalau ini kan kesannya memilih ya. Mahasiswa pengen jadi A, pengen jadi B, C, D, dan seterusnya gitu. Seharusnya tidak. Jadi profil lulusan itu tidak profesi, tetapi deskripsi. Kita inginnya mahasiswa STIMIK Kreatindo itu bisa apa sih? Kalau memang bisa ini semua, ya sudah, nggak apa-apa. Tetapi ini harus dikasih nama ya. Misalkan menjadi profesional IT yang mampu ini, yang memahami ini, yang mampu membuat desain ini, dan seterusnya. Sehingga semua karakter ini tadi melekat ke dalam semua lulusan mahasiswa kita. Nah, tetapi Bapak Ibu biasanya profil lulusan itu tidak banyak ya, 2 sampai 4 cukup. Nah, jadi mahasiswanya itu karakteristiknya khas. Nah, biasanya pertimbangannya apa ya? Yang di depan tadi ada aspek wawasannya, ada aspek keterampilan atau skillnya, ada aspek watak atau karakternya. Nah, kita ingin mahasiswanya karakternya berani mengungkapkan ide, karakternya kreatif, ya disampaikan saja di sini. Nah, kemudian untuk definisinya ini juga masih sama, karena di depan tadi sudah membuat profil ya, maka dipeta-petakan berdasarkan profesi pekerjaan yang tadi ya saya lihat ya. Nah, ini seharusnya juga dipayungi ke semua, jadi tidak perlu dibuat untuk sistem analis, tidak perlu dibuat untuk ini, enggak, tetapi satu untuk semua, Bapak Ibu ya. Kemudian untuk kurikulum ini saya juga melihat bebannya masih terlalu banyak di ilmu komputer ya, seperti ini algoritma dan kompleksitas ini menurut saya ini beban yang ada di mahasiswa ilmu komputer, bukan di TI. Nah, tetapi kalau ini benar ya. Nah, ini porsi ini semuanya untuk TI itu benar. Nah, untuk yang struktur saya kurang memahami karena di sini ada SKS yang 0 gini ya. Maksudnya apa saya kurang paham. Nah, tetapi saya lihat secara umum masih terlalu dominan memang pemrograman ya. Kemudian ada hal-hal yang saya kurang mengerti ini alasannya apa? Ada mata kuliah perpajakan, akuntansi biaya ya. Nah, apakah ada kompetensi yang dikejar dengan ini gitu? Jika tidak, saran saya difokuskan pada itu tadi ya, bagaimana komputer itu bisa efektif membantu kebutuhan organisasi ya. Nah, kaitannya dengan platformnya ya, dengan hardware-nya, dengan networking-nya dan seterusnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mari kita lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Ya, terima kasih Pak Alfa atas